Shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita masih dapat kesempatan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memulai ibadah pada sore hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Engkau, biarlah pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, ku naikkan syukurku.
Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Ya Allah yang setia dan benar, layak disembah. Kebesaranmu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak terbengkak, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup
sebab kita punya Allah yang setia. Amin. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau dipimpin oleh firman Tuhan setiap hari. Mari saat ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa kasih Bapa itu terlebih besar untuk setiap kita. Kasih-Nya bagaikan mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti
seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya, haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima
katakan sekali lagi. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Kami serahkan kepada Bapak Steve. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan boleh ada di hadirat-Mu. Kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami percaya ada rahmat, ada pertolongan tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau. Di tangan kanan-Mu ada nikmat, di hadapan-Mu ada sukacita yang melimpah. Biarkan setiap kami yang beribadah kepada-Mu boleh mengalami jamahan anugerah-Mu ya Bapa. Kami pulang dengan sukacita karena lawatan menjamah hidupan kami. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau ya Bapa. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, supaya sungguh-sungguh kami boleh semakin hidup mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami rindu mendengarkan isi hati-Mu.
Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Malam ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Sekali lagi saya mengulang ya saudara, tema kita pada hari-hari ini. Kita percaya karena kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, itu adalah kabar sukacita besar. Allah memberikan sukacita besar lewat kehadiran Yesus di muka bumi. Tetapi sekali lagi ya saudara, kabar mengenai sukacita besar itu tidak akan menjadi kabar yang akan membawa kita bersukacita ketika kita tidak percaya. Oleh sebab itu mari kita mempercayai Yesus datang untuk membawa sukacita besar. Dan kata percaya itu bukanlah sebuah pengakuan mulut saja. Tetapi kata percaya, Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu nol atau mati. Kita percaya, kita berbuat sesuatu. Dan kemarin kita sudah belajar ya saudara, salah satu respon kita untuk kita mengalami sukacita besar adalah lewat berdoa. Mari lihat di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Jadi saudara, percayalah bahwa Yesus itu sangat mengasihi kehidupan kita. Dan karena Yesus sangat mengasihi kehidupan kita, Dia rindu melihat kita bersukacita. Amin. Dia rindu melihat kita senang. Dia tidak kepengen kita susah. Dan untuk itu Dia menyediakan jalan. Ayo anakku, mintalah, maka aku akan menjawab supaya penuhlah sukacita. Jadi sekali lagi ya, kepenuhan sukacita itu jalannya namanya jalan doa. Apa saudara? Jalan-jalan doa akan membawa saudara dan saya masuk mengalami sukacita besar, sukacita penuh, sukacita abadi, sukacita yang tidak terkatakan yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan lihat sebuah kehidupan. Contoh di dalam Alkitab adalah kehidupan dari seorang yang bernama Stefanus. Kita mau melihat Stefanus termasuk orang yang berdoa di dalam Alkitab. Dan apa orang yang menempuh jalan-jalan doa, apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-5. Lihat ya. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-5. Stefanus adalah termasuk salah satu diaken yang diangkat pada waktu itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Lihat ya. Stefanus dipilih karena penuh iman dan Roh Kudus. Sekali lagi saudara, iman adalah sebuah kata yang sering kali diucapkan, sering kali dikatakan, tetapi sering kali disalah mengerti. Oleh sebab itu supaya kita tidak salah mengerti mengenai iman, Ibrani pasal yang ke-11 itu ada berisi daftar-daftar orang-orang yang dikatakan orang beriman. Dan bukan hanya daftar orang-orang yang beriman, di situ dengan jelas diisi apa yang mereka buat. Nah, coba kita lihat ya. Contoh iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 mengenai seorang yang bernama Henok. Karena iman
Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, lihat ya ayat-ayat ini. Karena iman Henok berkenan kepada Allah dan diangkat. Henok salah satu orang yang tidak mati tapi langsung terangkat ke surga. Saya tidak tahu kenapa jemaat kita namanya Batin kasih nama Henok kepada anaknya. Mungkin dia juga kepingin bahwa anaknya tidak perlu dikubur tapi langsung naik ke surga. Hebat itu saudara. Ya, berikan kemuliaan untuk Henok. Nah, lihat ya saudara. Lah, kalau saudara lihat ya, di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan Henok itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Atau terjemahan lain, orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bergaul, berteman dengan Tuhan. Artinya dia bergaul ya saudara. Nah lihat ya, kenapa Henok bergaul dengan Tuhan? Dikatakan ayat ini, Henok menunjukkan imannya lewat bergaul dengan Tuhan. Jadi begini, kalau saudara ngomong, aku beriman, aku percaya. Tapi tidak bergaul dengan Tuhan. Tidak suka berdoa. Itu bukan iman itu namanya. Iman akan membuat kita suka berdoa, bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 berkata, iman itu artinya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena percaya saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan upah bagi orang-orang yang mencari Dia. Nah, kembali ya tadi kepada seorang yang bernama Stefanus. Saudara, tadi katakan Stefanus itu penuh dengan iman. Jadi sekali lagi, dia pasti suka berdoa, suka bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat banyak ayat-ayat di dalam Alkitab menunjukkan Sakyus itu, bukan Sakyus, Stefanus orang yang berkuasa melakukan banyak mujizat. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, di situ dituliskan bagaimana dia diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang menyedihkan kelihatannya. Karena ketika orang-orang marah, Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-58. Atau mulai 57 ya, coba lihat. Mereka berteriak-teriak sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Orang-orang ini dikasih tahu yang betul bahwa Yesus itu juru selamat. Ngamuk, tutup telinga. Kemudian menyerbu dia. Coba sudah bisa bayangkan ya. Menyerbu, bukan hanya menyerbu. Coba ayat yang ke-58. Mereka menyeret dia keluar kota. Lalu melemparinya. Dilempari dengan apa itu saudara? Itu bukan onde-onde. Itu kalau saya lihat filmnya itu dilempari dengan batu. Nah kita lihat ya saudara. Di dalam ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lihat ya saudara. Coba saya bisa bayangkan ya. Di tengah-tengah situasi dilempari dengan batu, yang dia lakukan apa? Dia berdoa. Ini kalau bukan orang yang biasa berdoa, tidak mungkin. Coba saudara jujur saja ya, bayangkan kisah saudara. Saudara dilempari dengan batu, apa yang akan saudara lakukan?
Lempar balik kalau bisa ya. Kalau masih terlalu banyak orangnya, saudara lari. Atau apalagi macam-macam. Kira-kira enggak saudara, saya mau tanya jujur. Kira-kira sempat enggak ada di dalam pikiran saudara untuk berdoa? Ayo, dilempari dengan batu, gimana? Sempat enggak kepikiran mengenai doa? Enggak sempat ya, ya tahulah sempat atau tidak. Tetapi coba yang luar biasa ya saudara. Ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saya mau tanya, kira-kira saya tadi kan sudah berkata ya saudara, jalan doa adalah jalan yang akan membawa kita mengalami sukacita penuh. Saya mau saudara melihat, menggambarkan suasana yang begitu mencekam, suasana yang begitu menakutkan. Pertanyaan saya, di dalam keadaan yang begitu mencekam dan menakutkan seperti ini, perasaan Stefanus bahagia atau susah? Jawab saya. Apa menurut saudara? Dalam keadaan seperti ini ya, ini kan mencekam sekali. Dilempari dengan batu. Wah itu kalau saya lihat ya, mulai dari ayat yang pertama itu dilempar dengan penuh kemarahan. Saya pernah saudara satu saat ikut komsel di tempat yang bukan di Pasirian ya, di daerah yang lain. Itu mungkin karena orang tidak suka dengan komsel kita. Dia lempari itu rumah itu dengan batu. Itu baru rumahnya dilempari dengan batu, kita sudah rasa gimana gitu. Ini bukan rumahnya ini tubuhnya dilempari dengan batu. Saya mau tanya, kira-kira menurut saudara perasaan suasana hatinya Stefanus itu bagaimana? Ayo, menurut saudara. Senang atau susah atau gimana? Ya nanti tepatnya kita kalau kita sampai ke surga, kita ketemu tanya Stefanus ya, itu yang tepat. Tapi begini, dari kata-katanya, dari kata-kata yang dia ucapkan, saya bisa memastikan ya 90% lah betul. Dia ini senang. Kok bisa Pak? Begini, coba sudah bisa bayangkan ya. Yang pertama, dia mati itu mati kayak apa ya? Mati yang betul-betul siap, matinya siap. Coba kalau saudara misalnya tahu besok mau mati, takut atau enggak hari ini ya? Ada yang bilang, Tuhan tak kasihkan rohku. Mungkin belum pernah saudara bilang seperti itu. Ini tenang saja, karena dia percaya itu tempat yang lebih baik. Lihat ya. Dari kata-katanya saja kematian bagi dia sesuatu yang menyenangkan. Betul? Tuhan terimalah rohku. Yang kedua kata-katanya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Lihat ya saudara. Saya mau tanya, saudara bisa mikir orang lain itu pada waktu saudara sumpek atau pada waktu saudara senang? Coba, ayo. Ada di sini yang misalnya sumpek enggak punya uang, mau bayar SPP enggak ada, atau mau bayar kos enggak ada, atau enggak punya uang jajan, kemudian mikir begini, koncoku tak kasih apa ya, tak kasih snack apa ya, tak bagi uang apa ya, coba pikir baik-baik. Apa begitu saudara? Kalau saudara ini ada di dalam kebutuhan, ada kekurangan, apakah itu isi pikiran saudara? Nggak mungkin ya, nggak mungkin, nggak mungkin. Saudara kan mikir yang ada dalam pikiran saudara ketika saudara ada di dalam kekalutan diri saudara sendiri. Nah ini orang yang bisa memberkati orang lain
adalah orang yang sangat diberkati dengan sukacita Allah. Besok kita akan lihat ya saudara. Jemaat di Makedonia dikatakan sangat menderita dan sangat miskin. Tetapi sukacita mereka meluap. Sehingga mereka meminta kepada rasul-rasul, aku juga mau bantu orang lain. Aku mau juga menolong orang lain. Nah itulah, itu sukacita besar. Sukacita besar adalah sukacita yang meluap. Artinya meskipun mereka sendiri sangat miskin dan sangat menderita, mereka masih mau berbagi dengan orang lain. Masih mau menolong orang lain. Itulah yang dinamakan sukacita besar. Halo? Sukacita yang bukan hanya bisa dinikmati oleh diri kita. Tetapi sukacita itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara, mari kita menempuh jalan doa. Dan ketika engkau penuh dengan sukacita, bahagiakan orang lain. Banyak saudara kesempatan-kesempatan untuk saudara bisa membuat bahagia orang lain. Kemarin dulu ya, hari Selasa saya pergi ke Lumajang ya. Saya pergi ke Lumajang, saya pesan mie. Saya telepon orang, saya pesan mie goreng, kemudian saya ambil. Kayak apa mas? Rame. Ini pesanan pertama pak. Bapak lihat masih banyak. Waduh, saya kasihan juga ya. Hujan-hujan pak, ini pesanan pertama. Kemudian saya bilang, saya padahal sudah beli 5, buat lagi 2 pak. Buat lagi 2. Kemudian kebetulan ada Henok ya ditelepon orang lain. Terus saya bilang, kasih tahu dia beli mie ini, mie-nya enggak ada yang makan. Kemudian saya suruh orang itu pesan mie. Jadi lihat ya saudara, orang yang bersukacita akan kalau lihat orang susah dia kepingin orang lain berbahagia dengan cara-cara yang bisa dia lakukan dengan cara-cara yang sederhana. Jadi mari ya saudara, tempuhlah jalan doa. Maka saudara akan lihat ya saudara, tidak ada keadaan apapun bisa merampas sukacita itu. Coba, batu yang datang kepada kehidupanmu, kebencian orang yang datang kepada kehidupanmu tidak bisa merampas sukacita besar itu di dalam kehidupanmu. Karena apa? Sukacita itu sumbernya karena kasih karunia. Saudara dengarkan khotbah besok itu. Karena kalau sukacita itu bersumber dari Tuhan yang punya kasih karunia yang besar, maka sukacita itu tidak akan hilang karena kebencian orang lain, tidak akan hilang karena batu yang datang atas kehidupannya. Tetapi sukacita itu masih bisa memberkati orang-orang, bahkan yang melemparinya dengan batu. Saudara pernah enggak dilempari orang dengan batu? Enggak pernah pak, kebacut itu. Tapi kan saudara pernah enggak? Orang ngomong nyelekit kepada saudara. Ngomongnya enggak enak. Gimana? Itu kan seperti batu datang ke atas kepala kita. Nah, kalau engkau menempuh jalan doa, maka omonganmu tidak akan balas nyelekit. Omonganmu akan manis. Nah, begitu ya saudara. Jadi sekali lagi tempuhlah jalan doa. Nah begini, ada seorang hamba Tuhan bernama Bill Hybel. Dia berkata begini, aku ini pendeta, aku tahu banyak mengenai doa. Tetapi pengetahuanku yang banyak mengenai doa itu tidak sebanyak praktekku. Jadi dia banyak mengajar mengenai doa, tetapi dia sendiri ini pendeta ya. Dia merasa bahwa praktek doanya dia kurang. Sampai satu saat Roh Kudus memberi saya petunjuk. Roh Kudus berbicara kepada saya bilang begini, kamu mesti belajar doa dengan cara mempraktekannya supaya kamu bisa mengerti. Sekali lagi saya ulang ya. Kamu harus mempelajari doa dan mempraktekkan doa supaya kamu paham mengerti mengenai doa. Dan saya sudah berkata ya saudara, orang kalau mau berubah dari yang tidak suka berdoa jadi suka berdoa. Kalau dia hanya mengubah kegiatannya, satu saat pasti berhenti. Maka yang dilakukan oleh Bill Hybel ini
begini, pinter dia. Dia mulai meluangkan waktu berdoa, bukan hanya itu. Dia mulai membaca buku mengenai doa. Dia tulis, saya baca 15 buku mengenai doa. Dan saya mulai baca Alkitab mengenai doa. Sekali lagi, kalau pikiranmu berubah, maka perbuatanmu akan berubah. Kebiasaanmu akan berubah. Nasibmu akan berubah. Sekali lagi saya ulang. Kalau saudara mau mengubah nasibmu, kehidupan kita itu adalah hasil dari pemikiran kita kemarin. Apa yang terjadi hari ini bukan hanya terjadi hari ini. Tapi apa yang kau pikirkan kemarin akan terjadi hari ini. Apa yang kau pikirkan akan menjadi apa yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan akan menjadi kebiasaanmu. Dan kebiasaanmu akan menjadi nasibmu. Jadi jelas ya. Jadi nasibmu bergantung apa sekarang? Nasibmu bergantung warna pikiranmu. Nah, kalau saudara mau mengerti mengenai doa, coba baca Alkitab lah, paling sedikit mengenai doa. Baca buku-buku mengenai doa, pikiranmu mulai berubah. Nah, saya lihat ya, dengarkan kesaksian dari Bill Hybels. Saya mulai melakukan doa-doa yang radikal. Dan ini lihat hasilnya ketika dia melakukan ini. Sejak 20 tahun yang lalu saya menyediakan waktu untuk berdoa. Kehidupan doa saya mulai berubah. Kepuasan terbesar bukanlah karena jawaban-jawaban doa. Walaupun itu sangat hebat. Sensasi terbesar adalah kualitas hubungan saya dengan Tuhan. Ketika saya mulai berdoa, saya tidak mengetahui hal itu akan terjadi. Dulu saya dengan Tuhan berhubungan sambil lalu, jarang bertemu, jarang berbicara. Tetapi sekarang kami sering bertemu, saling berbicara apa saja. Lihat ya saudara, saya mau tanya sekarang. Doa itu apa yang menarik dari doa? Coba mulai renungkan. Orang yang belajar berdoa ini akhirnya ya saudara, dia mulai melihat bahwa bukan jawaban-jawaban doanya itu yang menarik. Dia mulai melihat bahwa persekutuan dengan Tuhan atau hubungan dengan Tuhan itu lebih indah daripada jawaban-jawaban doa yang dia terima. Dan dia teruskan begini ya saudara. Kalau Roh Kudus menuntun Anda untuk mempelajari lebih banyak dengan doa, Anda sedang memulai sebuah petualangan yang indah. Sambil kehidupan doa Anda berkembang, Tuhan akan makin mengungkapkan dirinya kepada Anda dan meniupkan hidupnya ke dalam roh Anda. Hal itu merupakan bagian yang paling memuaskan dalam pengalaman Anda dengan Tuhan, jauh melebihi jawaban doa-doa yang Anda pasti akan terima. Persekutuan dengan Tuhan, perasaan-perasaan ini akan menjadi milik Anda kalau Anda belajar bagaimana cara berdoa. Sekali lagi ya saudara, kalau saudara tahu belajar mengenai doa, keindahannya bukan hanya ketika jawaban-jawaban doa itu muncul. Tapi keindahannya adalah dalam persekutuan keintiman dengan Tuhan. Mari ya saudara, kita jangan hanya tahu, jangan hanya dengar, tapi melangkahlah. Tempuhlah jalan-jalan ini. Jalan-jalan ini akan membawa saudara dalam sukacita yang besar, sukacita yang abadi. Saudara yang belum pernah berdoa secara teratur, mulailah berdoa secara teratur. Saudara yang belum pernah meluangkan waktu beberapa saat, persembahkanlah waktu itu kepada Tuhan. Dan lihatlah apa yang Tuhan bisa kerjakan lewat doa-doamu. Saya sudah membaca banyak buku ya saudara. Ada seorang yang bernama Robert Schuller, kira-kira tulis buku 300 halaman. Judul bukunya begini, Doa Petualanganku dengan Tuhan.
Dia orang yang biasa, gagap, tidak tahu apa-apa. Orang yang gembrot. Dia sudah berusaha kurus, tidak bisa. Tapi doa-doa itu membuat dia orang yang hebat. Dia termasuk orang di negaranya yang dapat banyak penghargaan. Itu dia bilang, itu lewat doa-doa. Dia bilang tubuhnya ini dikuruskan tidak bisa. Tapi Tuhan itu mengajar lewat doa. Tubuhnya bisa baik. Saudara kepengen enggak tubuhnya baik? Hah? Kadang bisa turun 5 kilo naiknya 15 kilo gitu kan. Tapi sekali lagi jalan doa akan membawa kita. Saya banyak membaca buku ya saudara. Orang-orang yang tadinya biasa, gagap, tidak bisa omong dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lewat jalan yang sama yaitu jalan doa. Saya percaya Tuhan mau memakai kehidupan saudara. Dia rindu membawa saudara dalam sukacita besar. Sukacita yang meluap. Hari-hari Natal ini biarkan kita mengalami sukacita itu. Dan ketika kita kemanapun kita pergi, kita membawa sukacita besar itu. Untuk dinikmati oleh orang-orang lain. Amin. Keluarga kita akan menikmati sukacita besar lewat kehadiran kita. Tetangga-tetangga kita, dimanapun kita berada. Kita membawa sukacita itu, tetapi sebelum itu terjadi, alami sukacita itu lewat jalan-jalan doa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih akan cinta-Mu. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau minum dari air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan pernah haus lagi. Malah dari dalam kehidupanmu akan memancar aliran-aliran air kehidupan. Mari saudara, terimalah kehidupan yang Yesus berikan. Air yang Yesus berikan kepada kehidupan kita. Maka kita akan penuh dengan sukacita. Dan dari dalam kehidupan kita ada aliran sukacita yang bisa memuaskan orang-orang di sekitar kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya hanya Engkau yang bisa membuat kami mengalami sukacita penuh. Biarkan kami orang-orang yang suka datang kepadamu. Seperti Stefanus, seperti Henok. Kami rindu menempuh jalan sukacita. Supaya kemanapun kami pergi, kami membawa sukacita itu bagi banyak orang ya Bapa. Bapa, kami rindu apa yang kami belajar malam hari ini. Kami mulai bertindak. Kami mulai mengatur kehidupan doa kami. Dan kami mulai dengan tekun mencari wajah-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mengambil keputusan untuk lebih dekat kepadamu. Mulai belajar berdoa mencari wajah-Mu. Dan biarkan semua akan menemukan Engkau. Sehingga sukacita kami menjadi penuh. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh ada di dalam hadirat-Mu. Mengalami cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami rindu berkat daripada-Mu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dengan perkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.